Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para santri kelas 12, kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama mempelajari ilmu balaghah, yaitu terkait dengan bahasan ilmu badiah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari dua judul dari bahasan ilmu badiah. Judul pertama al-iqtibas, nanti judul kedua as-saj'u saja. Nah, sekarang yang pertama al-iqtibas. Iqtibas itu dari kata qabasa. Qabasa itu mengambil. Berarti iqtibas itu artinya ambilan. Atau secara singkatnya artinya petikan dari Al-Quran atau Al-Hadis. Contohnya seperti ini, kita perhatikan contoh berikut. Qala syair, seorang penyair berkata, la taghurrannaka minal walamati kasratul juyushi wal ansari. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ini adalah ucapan seorang penyair. Tetapi di dalam ucapannya ini, coba perhatikan yang bergaris di bawah, itu adalah petikan dari ayat Al-Quran. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dalam surah Ibrahim. Nah, tetapi beliau mengutip ayat Al-Quran ini tanpa diawali dengan petunjuk atau mengatakan ini adalah firman Al-Quran. Nah, ungkapan yang seperti ini, ungkapan seseorang, tetapi di dalamnya terdapat kutipan dari ayat Al-Quran tanpa menunjukkan ini adalah Al-Quran, ini yang disebut dengan iqtibas. Contoh kedua, la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watan wa idza ma syi'ta 'aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ungkapan terakhir khaliqin nasa bi khuluqin hasan itu adalah potongan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ungkapan penyair ini juga beliau mengungkapkan suatu ungkapan, tetapi di dalamnya beliau mengutip potongan dari hadis tanpa menunjukkan atau menyebutkan ini adalah hadis. Nah, kutipan dari Al-Quran atau hadis yang seperti ini yang disebut dengan iqtibas di dalam pelajaran al-balaghah. Berarti kesimpulannya, iqtibas itu adalah al-iqtibasu tadminun nasri awi syi'ri, tulisan, ungkapan, baik secara prosa atau syair. Tadmin, kita masukkan, kita sisipi potongan minal Qur'ani wal hadis awil hadis syarif, dari Al-Quran atau dari hadis,
kita sisipkan potongan itu baik dari Al-Quran, dari hadis, min ghairi dilalatin ala annahu min huma, tanpa kita menyebutkan, kita menunjukkan bahwa itu Al-Quran atau hadis. Nah, itu disebut dengan iqtibas. Kalau misalnya seorang penceramah mengatakan qala Allah Ta'ala, nah itu bukan iqtibas lagi, itu sudah ayat Al-Quran. Atau dia berkata yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu sudah dipastikan hadis. Sementara iqtibas ini mengambil potongan Al-Quran atau hadis, dia masukkan di dalam ucapan dia tanpa dia menunjukkan itu Al-Quran atau hadis. Saat yang seperti itu, wa yajuzu ayyu ghayyara fil atharil muqtabasi qalilan. Wa yajuzu ayyu ghayyara. Maka boleh orang yang mengutip ini sedikit merubah redaksinya terhadap kutipan itu. Sementara kita tahu Al-Quran tidak boleh dirubah. Tetapi kalau itu bentuknya iqtibas, boleh sedikit kita merubah. Tapi kita tidak menyebutkan itu Al-Quran, tapi itu adalah ucapan kita. Nah, itu yang disebut dengan iqtibas. Atau mungkin yang sering kita temukan ketika orang berdoa, redaksinya diambil dari Al-Quran, tapi uslubnya dirubah sedikit. Itu bisa dikatakan juga iqtibas. Karena itu, orang yang berdoa boleh merubah sedikit redaksi dari doa yang diambil, dikutip dari Al-Quran tersebut. Judul kedua pembahasan kita adalah as-saj'u. Sajak juga bahasan, salah satu bahasan dari pembahasan ilmu badiah. Sajak sama dengan bahasan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kita perhatikan contoh berikut ini. Allahumma in kunta qad ablaita fa innaka talama qad afaita. Coba perhatikan dua kata yang bergaris di bawah. Pertama ablaita, yang kedua afaita. Ini kata, dua kata di bagian akhir di dalam satu ungkapan. Ini disebut dengan fasilah. Kata bagian terakhir dari ungkapan. Nah, ungkapan pertama Allahumma in kunta qad ablaita. Ungkapan kedua fa innaka talama qad afaita. Antara kata ablaita dengan afaita diakhiri dengan huruf yang sama. Di situ ada ta, bunyinya pun sama ta. Ditambah dengan diakhiri sebelumnya ada ya. Nah, terdiri dari dua kata. Kata bagian akhir dari ungkapan ini kesamaan huruf akhir, bunyi akhir. Ini yang disebut dengan as-saj'u. Dalam contoh ini terdapat dua ungkapan, dua faqrah. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Coba perhatikan tiga contoh kata yang bergaris di bawah. Wafa, kafa, afa. Ternyata juga memiliki kesamaan huruf dan kesamaan bunyi. Ini terdiri dari tiga potongan. Faqrah pertama al-hurru idza wa'ada wafa.
kedua wa idza a'ana kafa. Potongan ketiga wa idza malaka afa. Ketiga kata ini disebut, yang bergaris di bawah ini disebut fasilah. Ketiga-tiganya memiliki huruf terakhir kesamaan huruf akhir. Hurufnya sama, bunyinya sama. Ini yang disebut dengan as-saj'u. Karena itu al-qaidah saja adalah as-saj'u tawafuqul fasilataini. Tawafuq kesamaan. Fasilah tadi kalimat terakhir di masing-masing potongan ungkapan tadi. Itu disebut fasilah. Nah, kata terakhir itu tawafuq, memiliki kesamaan fil harfil akhir, di huruf akhirnya. Itu sudah dianggap saja. Memang yang terbaik dalam sebuah ungkapan itu wa afdaluhu ma tasawat fiqaruhu. Potongan-potongannya sama, panjang pendeknya sama. Itu yang terbaik saja. Para santri kelas 12, itulah bahasan kita pada pagi hari ini, 2 judul terkait dengan pembahasan ilmu badi'. Yang pertama al-iqtibas, yang kedua as-saj'u. Silakan kalian buka bukunya dan mencoba sedikit belajar, baca dengan baik, pahami. Kalau ada menemukan kesulitan, silakan jangan malu-malu bertanya kepada orang yang memang bisa membantu, baik kepada orang dekat kita, orang tua kita, atau kepada teman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan menuntun kita semua dan menganugerahkan kepada kita pemahaman, ilmu yang bermanfaat, dan kemampuan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.